Ignatius bersama-sama dua pendampingnya, Peter Faber dan James Lange, memutuskan untuk pergi ke Roma dan menyerahkan misi mereka sesuai kehendak Sri Paus. Beberapa kilometer di luar kota, Ignatius mendapatkan pengalaman mistik. Di suatu kapel di La Storta, di mana mereka pernah berhenti untuk berdoa, Allah Bapa memberitahukan kepada Ignatius, "Aku menyukai engkau tinggal di Roma," dan bahwa dia akan menempatkan Ignatius bersama putranya. Ignatius tidak mengerti makna dari pengalaman mistis tersebut, karena bisa saja berarti penindasan maupun keberhasilan, karena Yesus mengalami keduanya. Tetapi, hatinya merasa tenang karena seperti dikatakan oleh Santo Paulus, bersama Yesus meski dalam penindasan adalah suatu keberhasilan. Ketika mereka bertemu dengan Sri Paus, dia dengan gembira menugaskan mereka untuk mengajar kitab suci, teologi, dan perwartaan. Selama masa Prapaskah berikutnya, di tahun 1539, Ignatius meminta semua kawan-kawannya untuk datang ke Roma untuk mendiskusikan masa depan mereka. Setelah berminggu-minggu dalam doa dan diskusi, mereka memutuskan untuk membentuk suatu komunitas dengan persetujuan Sri Paus, di mana mereka akan mengucapkan kaul kepatuhan kepada seorang pejabat superior yang menduduki jabatan itu seumur hidupnya. Mereka juga menyerahkan diri mereka sesuai dengan kehendak Bapa Suci untuk pergi kemanapun dia menyuruh mereka dan untuk tugas apapun. Kaul ini ditambahkan atas kaul-kaul lainnya yang umum seperti kaul kemiskinan, kaul selibat, dan kaul kepatuhan. Lalu oleh persetujuan Paus Paulus III, pada tahun berikutnya, tanggal 27 September 1540, mereka merujuk pada dirinya sendiri sebagai perkumpulan Yesus, dalam bahasa Latin disebut Societas Jesu. Dalam bahasa Indonesia, tarekat mereka dikenal sebagai Serikat Yesus. Yesuit dan dunia pendidikan. Karya pelayanan Serikat Yesus yang dimulai oleh Ignatius yang paling terkenal adalah dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1548, Ignatius telah membuka sekolah-sekolah di Italia, Portugis, Belanda, Spanyol, Jerman, dan India. Tetapi, sekolah-sekolah ini terutama dimaksudkan untuk mendidik calon-calon Yesuit yang masih muda. 10 akademi serupa didirikan dalam 6 tahun yang menunjukkan perkembangan yang pesat dari Yesuit. Namun, di tahun 1548, atas permintaan Magistrat Messina di Sisilia, Ignatius mengirim 5 orang untuk membuka sekolah bagi kaum awam maupun murid-murid Yesuit. Segera sesudahnya menjadi nyata atas permintaan berbagai penguasa, uskup, dan berbagai kota bahwa karya pelayanan ini adalah cara yang paling efektif untuk mengoreksi korupsi dan penyelewengan di antara kaum-kaum religius dan awam, dan untuk menghentikan kemunduran gereja di tengah reformasi, dan untuk memenuhi moto Serikat Yesus, yaitu Et Maiorem Dei Gloriam, yang artinya demi kemuliaan yang lebih besar bagi Allah. Ignatius menyebutkan hal ini dalam suratnya kepada Pater Aros. Kebaikan yang lebih universal adalah kebaikan yang lebih ilahi. Oleh karena itu, sebaiknya berikan preferensi kepada orang-orang dan tempat-tempat yang melalui pertumbuhannya menjadi sumber penyebaran kepada orang-orang lain yang mencari bimbingan daripadanya. Atas alasan yang sama, preferensi sebaiknya diberikan kepada universitas-universitas yang pada umumnya dihadiri oleh sejumlah besar orang yang mendapat pertolongan daripadanya, dan pada gilirannya bisa menjadi pekerja untuk menolong yang lain-lainnya. Paradigma pedagogi reflektif. Sebelum mengetahui paradigma pedagogi reflektif secara utuh, kita perlu menguraikan pengertian masing-masing kata dasarnya, yaitu paradigma pedagogi dan reflektif. Dalam konteks ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu pendidikan, paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu teori. Ada beberapa paradigma dalam filsafat pendidikan, misalnya paradigma positif dan positif. Setiap paradigma memiliki kekhasan cara pandangnya masing-masing. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam mendidik dan mengajar. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar, hal itu juga dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Lalu, Trianto berpendapat mengenai reflektif sebagai berikut. Reflektif adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima. Melalui refleksi, siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru dan merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa refleksi merupakan suatu cara untuk mengkonstruksi pengalaman dan pengetahuan di masa lalu atau yang baru saja diterima menjadi suatu bentuk pemahaman baru yang mampu memperkaya pengetahuan yang sudah dimiliki. Maka dari itu, refleksi menjadi kegiatan yang penting bagi siswa agar mereka dapat memahami pembelajaran dan proses pembelajaran dengan lebih baik. Oleh karena itu, paradigma pedagogi refleksi adalah pola pembelajaran yang mengintegrasikan pemahaman masalah dunia, kehidupan, dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses yang terpadu, sehingga nilai-nilai itu muncul dari kesadaran dan kehendak peserta didik melalui refleksinya yang mengantar mereka pada kedalaman hidup beriman, yaitu relasinya dengan Tuhan, atau bisa disebut aspek vertikal, dan juga relasinya dengan manusia atau bisa disebut dengan aspek horizontal. Lalu berikutnya adalah pentingnya paradigma pedagogi reflektif. Pedagogi Ignatian berjanji untuk membantu guru menjadi guru yang lebih baik. Ini memungkinkan guru untuk memperkaya isi dan struktur dan dari apa yang mereka ajarkan. Hal ini memungkinkan guru untuk mengharapkan lebih banyak dari siswa, memanggil mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Pedagogi ini membantu guru untuk memotivasi siswa dengan memberikan kesempatan dan alasan bagi mereka untuk menghubungkan apa yang sedang dipelajari dengan pengalaman dunia mereka sendiri. Jadi, pedagogi Ignatian itu mempersonalisasi pembelajaran siswa untuk merenungkan makna dan pentingnya apa yang mereka pelajari. Pedagogi Ignatian mencoba untuk memotivasi siswa dengan melibatkan mereka sebagai peserta aktif kritis dalam proses belajar mengajar. Pedagogi ini juga bertujuan untuk pembelajaran yang lebih pribadi dengan mendekatkan pengalaman siswa dan guru. Hal ini mengundang integrasi pengalaman belajar di kelas dengan rumah, tempat kerja, komunitas, dan kebutuhan manusia yang selalu ada. Pedagogi Ignatian ini menekankan dimensi sosial dari pembelajaran dan pengajaran. Paradigma ini mendorong kerjasama yang erat dan saling berbagi pengalaman dan dialog reflektif di antara peserta didik. Dipandu oleh model pedagogis Ignatian, perguruan tinggi dan universitas Jesuit adalah tempat integritas intelektual, penyelidikan kritis dan saling menghormati, di mana dialog terbuka mencirikan lingkungan pengajaran, penelitian, dan pengembangan profesional. Cita-cita Yesuit untuk memberikan perhatian serius pada pertanyaan mendalam tentang makna hidup, mendorong keterbukaan pikiran dan hati, dan berupaya membangun komunitas kampus yang mendukung pertumbuhan intelektual semua anggotanya, sambil memberi mereka kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Melalui kegiatan pembelajaran ini, hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik tidak hanya berupa pengetahuan saja, tetapi diharap dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak atau kompetens, hati nuraninya atau conscience, serta kehendaknya dalam berbela rasa terhadap yang lain atau compassion.
Model paradigma pedagogi reflektif. Ratio Studiorum tahun 1599 memberikan pernyataan yang koheren tentang metode operasi dan tujuan untuk ratusan perguruan tinggi Yesuit di Eropa, Asia, dan Amerika yang merupakan operasi pendidikan yang luas dan berkembang. Sementara kurikulum universal seperti itu tidak mungkin hari ini. Pedagogi yang terorganisir secara sistematis, yang substansi dan metodenya mempromosikan visi eksplisit misi pendidikan Yesuis, kontemporer, konsisten dengan tradisi Yesuit. Tradisi pedagogi Ignatian Yesuit adalah proses di mana guru menemani peserta didik dalam mengajar kompetensi, hati nurani, dan komitmen belas kasih seumur hidup. Paradigma pedagogis Ignatian seperti itu dapat membantu guru dan peserta didik untuk memfokuskan pekerjaan mereka dengan cara yang sehat secara akademis dan pada saat yang sama membentuk orang untuk orang lain. Dikemukakan bahwa dinamika pelaksanaan paradigma pedagogi reflektif meliputi 5 langkah yang berkesinambungan dimulai dari konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Hasil evaluasi dijadikan titik tolak untuk melanjutkan proses pembelajaran yang berikutnya. Konteks. Konteks merupakan keadaan awal atau kesiapan peserta didik untuk berproses dalam suatu pembelajaran. Konteks meliputi keadaan keluarga, teman sebaya, lembaga pendidikan atau sekolah, keadaan sosial, ekonomi, budaya, pengetahuan awal, dan peristiwa nyata yang dialami yang terangkum dalam kehidupan pribadi peserta didik. Konteks berpengaruh terhadap sikap, tanggapan, penilaian, dan pilihan peserta didik. Subgaya menyatakan bahwa kehidupan pribadi peserta didik sehari-hari dijadikan sebagai titik tolak proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, konteks dalam paradigma pedagogi reflektif dimulai dari pengalaman hidup peserta didik. Pengalaman dalam paradigma pedagogi reflektif mencakup aspek kompetens, conscience, dan compassion yang diperoleh peserta didik secara seimbang. Subagya membedakan pengalaman menjadi 2. Yang A, pengalaman langsung, yaitu pengalaman yang benar-benar dialami oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pengalaman langsung merupakan pengalaman yang dialami dan dilakukan secara langsung peserta didik antara lain berupa diskusi, olahraga, penelitian di laboratorium, kegiatan alam, dan proyek pelayanan. B. Pengalaman tidak langsung, yaitu pengalaman yang diperoleh peserta didik secara tidak langsung dalam proses pembelajaran, sehingga menuntut peserta didik untuk berimajinasi untuk bisa mengerti dan menyelami materi pembelajaran. Pengalaman tidak langsung dapat diperoleh dari kegiatan melihat, membaca, atau mendengarkan secara tidak langsung terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Aksi menurut Subagya menyatakan bahwa aksi merupakan pertumbuhan batin seseorang berdasarkan pengalaman yang telah direfleksikan dan juga menginvestasikan lahirnya. Aksi meliputi 2 hal. A. Pilihan batin, yaitu pilihan yang didasari oleh keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah benar dan dapat membawa pada pribadi yang lebih baik. B. Pilihan lahir, yaitu pilihan setelah niat-niat yang dirumuskan diolah dalam pikiran. Peserta didik akan terdorong untuk berbuat secara konsisten sesuai dengan prioritas yang telah dibuatnya. Jika menemukan makna yang positif, maka perbuatan akan menjadi kebiasaan yang menguntungkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meninjau kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran dalam bentuk penilaian. Fokus penilaian tidak hanya pada akademiknya, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, penilaian dalam paradigma pedagogi reflektif tidak hanya berupa soal yang bersifat kognitif, tetapi juga meliputi skala pengukuran untuk mengukur kepekaan hati nurani dan jiwa sosial peserta didik. Penilaian tidak hanya meliputi aspek kompetens atau kecerdasan pemikiran, tetapi meliputi aspek conscience, kepekaan hati nurani, serta aspek compassion, kepedulian sosial.
Sebagian menyatakan evaluasi akan menjadi efektif dan dapat menilai seberapa jauh perkembangan peserta didik jika dilakukan secara berkala. Teori John Dewey, ada masalah dengan mengartikulasikan pembelajaran pengalaman dalam hal siklus sederhana. Paling tidak, karena bagaimana ia memahami pengalaman. Pada intinya, ia menyebut pengalaman sebagai konkret. Dia mengatakan pengalaman konkret berfokus pada keterlibatan dalam pengalaman dan berurusan dengan situasi manusia langsung dengan cara pribadi. Mengikuti siklus Kolb, pekerjaan pemuda sering menafsirkan pengalaman konkret ini sebagai penyediaan kegiatan atau memberikan pengalaman. Dimensi batin dari struktur pembelajaran pengalaman Kolb adalah turunan langsung dari teori Dewey. Bagi Dewey, pengalaman selalu merupakan proses dua arah yang dinamis. Dia menyebut proses ini sebagai transaksi. Pengalaman selalu apa adanya karena transaksi terjadi antara individu dan apa yang pada saat itu merupakan lingkungan. Sebagaimana diakui oleh Gartner, hubungan dengan lingkungan ini tidak sepihak, tetapi seperti yang dikatakan Dewey, transaksional pengalaman dimodifikasi oleh lingkungannya dan lingkungan oleh pengalaman dalam hubungan timbal balik yang konstan. Dewey menguraikan proses dua arah ini menunjukkan bahwa pengalaman melibatkan baik mencoba atau mengalami. Pengalaman bagi Dewey adalah pengalaman hidup kami. Oleh karena itu, pengalaman di jantung pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah atau tambahan, tetapi sesuatu yang merangkul kehidupan individu. Dasar pemikiran Dewey bukanlah salah satu yang menempatkan pendidik, guru atau pekerja muda sebagai pusat dari proses, tetapi salah satu yang menempatkan anak sebagai pusat. Dewey menggambarkannya sebagai perubahan atau revolusi yang tidak berbeda dengan yang diperkenalkan oleh Kopernikus. Ini adalah pergeseran langsung dari situasi di mana fokusnya adalah pada guru, buku teks dimanapun dan dimanapun Anda suka kecuali dalam naluri langsung dan aktivitas anak itu sendiri. Dewey berpendapat bahwa pusat gravitasi perlu bergeser di mana pelajar berada di pusat. Oleh karena itu, Dewey sering disebut sebagai pendidik yang berpusat pada anak. Dan terkadang mudah untuk melihat mengapa kesimpulan ini sampai. Dewey sendiri menyarankan bahwa titik awalnya harus dalam istilahnya kondisi internal. Naluri dan kekuatan anak itu sendiri melengkapi materi dan memberikan titik awal untuk semua pendidikan. Namun sementara itu jelas kasus bahwa Dewey berpusat pada anak, dalam arti bahwa ia membutuhkan pendidik untuk memperhatikan keinginan, minat, dan kecenderungan pelajar. Ini dapat dilebih-lebihkan. Pendidikan bagi Dewey bukanlah laissez-faire dan keinginan individu atau permisif yang tidak diatur. Jadi kesimpulan dari pembelajaran paradigma pedagogi reflektif, menurut kelompok kami, proses pembelajaran dengan menggunakan paradigma pedagogi reflektif sangat bermanfaat, khususnya bagi para siswa dan siswi, karena selain mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan penting, mereka dapat menambah pengalaman baru dalam hidup mereka, melalui guru pembimbing, teman sebaya, dan organisasi yang diikutinya. Mereka mendapatkan pemahaman atau konsep mengenai humanitas dan reflektivitas melalui pembelajaran paradigma pedagogi reflektif. Dengan adanya paradigma pedagogi reflektif, dalam proses pembelajaran di sekolah dapat menumbuhkan sikap kepedulian dan keterbukaan kepada para siswa untuk belajar berdasarkan pengalaman yang dimiliki, baik itu dari guru, sesama murid, dan organisasi yang diikutinya. Karena pengetahuan yang diperoleh para siswa bukan hanya berupa ilmu tentang apa yang dijelaskan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Guru melakukan kegiatan refleksi pembelajaran agar para siswa dan siswi bukan hanya cerdas dalam hal akademik, tetapi cerdas dalam hal pendidikan, karakter, dan budi pekerti.